Hai sahabat petani Indonesia, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih lagi jalan-jalan di sawah tiba-tiba lihat warna daun padi kok beda dari biasanya? Ada yang menguning, ada yang pucat, bahkan ada yang sampai keunguan. Jangan dianggap sepele ya, karena perubahan warna itu sebenarnya adalah kode rahasia dari tanaman padi kita. Mereka sedang mencoba memberitahu kita apa yang mereka butuhkan. Nah, di video kali ini, kita akan membongkar tuntas arti di balik setiap perubahan warna daun padi. Mulai dari sinyal kekurangan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor dan ditanda serangan penyakit berbahaya seperti kresek dan bela, sampai masalah pada akar yang sering tidak terlihat. Dengan memahami bahasa alami tanaman ini, kita bisa menjadi dokter bagi padi kita sendiri, memberikan penanganan yang cepat dan tepat sebelum terlambat. Yuk, kita mulai belajar membaca sinyal-sinyal penting ini bersama Sima agar panen kita bisa maksimal. Mari kita mulai dengan kasus yang paling sering ditemui, yaitu daun yang warnanya hijau pucat atau hijau kekuningan. Kalau Anda melihat daun padi, terutama daun yang lebih tua di bagian bawah, warnanya mulai memudar menjadi hijau muda, lalu perlahan menguning, dan tanamannya kelihatan kurus atau pertumbuhannya lambat. Ini adalah tanda klasik kekurangan nitrogen atau unsur N. Nitrogen itu ibarat bahan bakar utama untuk pertumbuhan vegetatif. Tanpa nitrogen yang cukup, tanaman tidak bisa membentuk klorofil secara optimal, makanya warnanya jadi pucat. Gejala lainnya, anakan atau tunas barunya jadi lebih sedikit, batangnya kurus, dan nanti malainya juga cenderung lebih pendek dan kecil. Solusinya gimana? Segera berikan pupuk yang kaya akan nitrogen, seperti urea atau ZA, tapi ingat, pemberiannya harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan padi. Jangan berlebihan, karena kelebihan nitrogen juga tidak baik. Pemberian pupuk N tahap pertama dan kedua adalah momen krusial untuk memastikan tanaman punya cukup bahan bakar untuk tumbuh subur dan hijau. Selanjutnya, bagaimana jika daun padi menguning secara merata dari pangkal sampai ke ujung daun dan seringkali dimulai dari daun yang lebih muda di bagian atas? Nah, ini bisa menandakan dua kemungkinan masalah utama. Pertama, kekurangan unsur hara belerang atau sulfur. Sulfur ini penting untuk pembentukan protein dan beberapa asam amino di dalam tanaman. Gejalanya seringkali mirip dengan kekurangan nitrogen, tapi bedanya, penguningan akibat kekurangan sulfur biasanya lebih merata dan sering muncul pada daun muda. Kemungkinan kedua, dan ini yang sering luput dari perhatian, adalah masalah pada akar. Akar padi mungkin tidak berfungsi optimal. Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya kondisi sawah yang tergenang air terlalu lama sehingga akar kekurangan oksigen. Tingkat keasaman tanah atau pH yang terlalu rendah, atau tanah yang terlalu padat sehingga akar sulit menembus dan menyerap hara. Kalau akar bermasalah, sebagus apapun pupuk yang kita berikan, tidak akan bisa diserap. Solusinya, jika dicurigai kekurangan sulfur, berikan pupuk yang mengandung belerang seperti ZA atau pupuk majemuk lainnya. Namun, jika masalahnya ada di akar, perbaiki dulu kondisi lahannya. Pastikan drainase sawah berfungsi baik agar tidak ada genangan berlebih. Dan jika tanah terlalu asam, pertimbangkan untuk memberikan kapur dolomir. Sekarang kita bahas gejala lain, yaitu ujung daun yang kering dan warnanya berubah menjadi coklat seperti terbakar. Kalau Anda melihat fenomena ini, biasanya ini adalah sinyal bahwa tanaman sedang mengalami stres berat. Ada dua penyebab umum. Pertama, keracunan atau kelebihan pupuk, terutama nitrogen. Pemberian urea yang terlalu banyak atau terlalu dekat dengan pangkal batang bisa membakar jaringan tanaman, dan gejalanya seringkali muncul dari ujung daun. Rasanya seperti kita makan terlalu banyak garam,
Pasti tidak nyaman kan? Tanaman juga begitu. Penyebab kedua adalah stres akibat kekeringan atau kekurangan air. Saat tanaman kekurangan air, ia akan berusaha mengurangi penguapan dengan cara mengorbankan bagian tubuhnya yang paling jauh, yaitu ujung daun. Jadi, ujung daun akan mengering lebih dulu. Cara mengatasinya tentu disesuaikan dengan penyebabnya. Jika Anda baru saja memupuk dengan dosis tinggi, segera kurangi dosis pada pemupukan berikutnya. Dan yang terpenting, kelola air irigasi dengan lebih baik. Gunakan sistem pengairan berselang atau intermittent. Jangan biarkan sawah kering kerontang terlalu lama, tapi juga jangan digenang terus-menerus. Keseimbangan air adalah kunci untuk menghindari stres pada tanaman padi. Waspada jika Anda menemukan daun padi yang awalnya menguning, lalu dengan cepat muncul berkak-berkak basah berwarna abu-abu kehijauan yang kemudian meluas dan berubah menjadi coklat seperti jerami kering. Gejala ini sering disebut seperti daun terbakar atau lodoh. Jika ini yang terjadi, kemungkinan besar sawah Anda terserang penyakit hawar daun bakteri atau yang lebih kita kenal dengan sebutan penyakit kresek. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae ini sangat merusak dan bisa menyebar dengan cepat, terutama di musim hujan saat kelembaban tinggi. Serangan parah bisa menyebabkan puso atau gagal panen. Selain kresek, ada juga penyakit bela yang disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae. Gejalanya berupa bercak berbentuk belah ketupat dengan bagian tengah berwarna abu-abu dan pinggiran coklat. Jika menyerang leher malai, bisa menyebabkan patah leher dan gabah menjadi hampa. Penanganan kedua penyakit ini harus cepat. Segera aplikasikan fungisida atau bakterisida yang tepat sesuai rekomendasi. Sebagai tindakan pencegahan, atur jarak tanam agar tidak terlalu rapat untuk melancarkan sirkulasi udara. Gunakan varietas yang lebih tahan dan kelola pemupukan nitrogen agar tidak berlebihan karena tanaman yang terlalu subur lebih rentan terserang. Pernahkah Anda melihat bibit padi di persemaian atau tanaman yang baru pindah tanam? Daunnya berwarna ungu, kemerahan, atau bahkan merah gelap? Ini bukan varietas padi ungu ya, tapi ini adalah sinyal kuat adanya masalah kekurangan unsur hara fosfor atau P. Fosfor sangat vital bagi tanaman, terutama pada fase awal pertumbuhan. Unsur ini berperan penting dalam perkembangan akar, transfer energi, dan pembelahan sel. Jika fosfor tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pertumbuhan tanaman akan terhambat secara signifikan. Gejala yang paling jelas adalah warna ungu pada daun tadi. Selain itu, akarnya akan menjadi pendek dan tidak berkembang. Jumlah anakan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi kerdil. Fase kritis penyerapan fosfor terjadi pada awal pertumbuhan. Oleh karena itu, solusinya adalah memastikan ketersediaan fosfor sejak awal. Berikan pupuk dasar yang kaya akan fosfor seperti SP 36, atau gunakan pupuk NPK dengan kandungan panjang yang tinggi saat olah tanah atau sebelum tanam. Dengan biji itu, bibit padi memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sistem perakaran yang kuat sebagai fondasi pertumbuhan selanjutnya. Sekarang, bagaimana jika daun padi warnanya pucat sekali, bahkan hampir keputihan? Ini bisa menjadi indikasi beberapa masalah serius. Pertama, periksa dengan teliti apakah ada serangan hama. Hama seperti wereng batang coklat dan penggerek batang menghisap cairan tanaman, menyebabkan daun kehilangan klorofil dan berubah warna menjadi pucat kekuningan hingga putih, lalu mengering. Gejala ini sering disebut sundep. Jika terjadi pada fase vegetatif atau beluk pada fase generatif. Jika Anda menemukan banyak hama ini, pengendalian harus segera dilakukan dengan insektisida yang sesuai. Kedua, warna pucat keputihan juga bisa menjadi gejala keracunan pestisida akibat dosis yang tidak tepat atau aplikasi yang salah. Terakhir,
pada kondisi tanah tertentu, terutama tanah sawah dengan pH tinggi atau tanah yang tergenang terus-menerus. Bisa terjadi defisiensi atau kekurangan unsur mikrozinc atau zinc. Kekurangan seng menyebabkan munculnya garis keputihan atau kuning pucat di dekat pangkal daun muda dan tanaman menjadi kerdil. Untuk mengatasinya, bisa diberikan pupuk yang mengandung zinc sulfat. Jadi, jika daun memutih, investigasi dulu penyebabnya. Apakah hama, keracunan, atau kekurangan unsur mikro? Jadi, bisa kita simpulkan, setiap warna yang muncul di daun padi kita bukanlah sebuah kebetulan. Hijau pucat karena kurang nitrogen, kuning merata karena masalah sulfur atau akar, ujung coklat karena stres air atau pupuk, bercak terbakar karena penyakit kresek, warna ungu karena kurang fosfor, dan pucat keputihan karena hama atau defisiensi seng. Semua itu adalah bahasa komunikasi dari tanaman. Mereka memberitahu kita apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka butuhkan. Sebagai petani yang cerdas, tugas kita adalah belajar memahami bahasa ini dengan melakukan pengamatan rutin dan mengenali gejalanya sejak dini. Kita bisa mengambil tindakan yang cepat dan tepat sasaran. Jangan tunggu sampai masalah menyebar luas dan sulit dikendalikan. Penanganan yang tepat waktu tidak hanya akan menyelamatkan tanaman, tapi juga akan berdampak langsung pada hasil panen kita. Ingat, sawah yang sehat dimulai dari petani yang peka. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dan membantu Anda dalam mengelola sawah agar lebih produktif. Memahami kesehatan tanaman lewat warna daun adalah salah satu kunci sukses bertani padi. Kalau Anda merasa video ini berguna, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan juga ke teman-teman petani lainnya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video edukasi seputar pertanian padi lainnya dari kami. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi tentang warna daun padi, tulis saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia, maju terus.